Lu dikira gampang mah, ngene paham ngeten orang tahu loh paham ngeten iki. Maka tarekat Syatoriyah nek wiridan niku la ilaha illallah, la ilaha illallah pun ping 100 tapi ping piro lah ganti illallah, illallah, illallah supaya fokus. Dan la ilaha terlalu panjang. Melaku nang mall di sini bakal la ilaha illallah baru ingat Allah. La ilaha nang mall, nang toko, nang warung, nang pasar, illallah baru ingat Allah. Panjang. Illallah saja, illallah, illallah, illallah. Masih kepanjangan, Allah, Allah, Allah. Masih kesuwen, hu. Ini taruh apa namanya? Taruh apa namanya? Syatoriyah. Tarekote Abdul Rauf Singkel di Aceh itu. Dan tarekote Syekh Muhyiddin Tasikmalaya. Tarekat Syatoriyah. Dikira hu supaya cepet-cepet eling Allah, orang eling pasar, orang eling sawah, orang eling toko mall, hu. Jadi kesimpulannya yang sesungguhnya aku adalah Allah, yang sesungguhnya engkau adalah Allah, yang sesungguhnya dia adalah kita ini pinjam betul jenengan, pinjam betul. Pirang tahun pinjamnya? Jawab. Akan minta berapa tahun pinjamnya? Orang jawab, masya Allah jawab ya. Orang jawab ya. Mau berapa tahun pinjamnya? 100. Wah, nguyungi sing nang dipan wisan. Ngerepotin putu itu. Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Terserah yang sopo baru mulai kokene dicabut pinjamannya. Itu jasanya Imam Asy'ari. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak akan tahu bahwa sifat Allah itu wujud. Betul bakal niku. Dan diikuti oleh para ulama-ulama. Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Haramain. Haram punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Syahrastani. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fahurazi. Fahurazi punya murid Abduddin Al-Iji punya murid As-Sanusi, As-Sanusi punya murid Al-Bajuri punya murid Ad-Dasuqi, Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, punya murid Abdul Somad Palembang, Mahfud Nawawi Banten, punya murid Mahfud Termas, punya murid Khalil Bangkalan punya murid Hashim Asy'ari punya murid Khalil Rembang. Diikuti oleh para ulama madzhab Asy'ari. Imam Ghazali itu pinter pol. Tapi semono pintere taklid nang Imam Asy'ari. Imam Ghazali pinter banget loh. Ngarang fikih Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 5 jilid. Ngarang ilmu kalam di Jamul Awam fi Ilmu Kalam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, bab akhlak, Mizanul Amal, Adabuddin, Tasawuf, Al-Muqim Ad-Dolal, Ihalumuddin, Mishkatul Anwar, Filsafat, Maqasid Falasifah, Tawhid Falasifah, Al-Qasidah Ta'iyah. Segitu pinternya Imam Ghazali taklid pada Imam Asy'ari. Ya Allah. Enten SAG, ya Allah. SAG keluaran tamatan sekolah tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret. Bocah sering bolos, bayar 15 juta di wisuda SAG, gak mau taklid pada Asy'ari. Waduh, kembali Quran dan hadis, silakan. Sombongnya masya Allah, SAG, sarjana alam. Bon. Nomor 2, Imam Syafi'i. Ini panjang Syafi'i ya, ringkas saja lah. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Kairo, Fustat, Mesir. Dusun Fustat namanya, di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi Syafi'i itu usianya hanya 54, tua kulo. Saya udah 71 ini. Kulo 71 loh. Dikira masih nomor. Jadi orang tuh ada yang umurnya
sedikit pendek tapi jembar. Imam Syafi'i. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi yang ngarang Majmu' 24 jilid. Belum Riyadhus Shalihin, belum Adhkar Nawawiyah dan lain-lain lah. Syarah Sahih Muslim. Umurnya 45 tahun. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, panitia tim 9 kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karno Mudakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hashim, 39 tahun. Ya Allah. Ada lagi orang yang umurnya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada suara 1 lah lumayan. Pilihan umum suara 1 lumayan. Gak ono faedah kecuali itu. Pilkada lumayan dukung sopo lah. Lumayan suara 1. Imam Syafi'i satu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Tanah Soksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aktub risalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Risalahnya Imam Syafi'i balas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Jadi suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya apa isinya? Aduh. Singkat mohon lah. Kalau ente yang paham Islam, syarat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi. Ayat Quran nggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah yang wa ulil amri minkum lagi. Yang awalnya mutlaqah. Lalu ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada yang majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelit dan dijelit. Dah, sudah paham Quran belum cukup. Harus paham hadis. Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat, menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten Quran? Wonten. Yang nggak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Wonten. Sholat itu ping 5, jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten. Maka hadis yang menjelaskan furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi, kita pahami ada hadis mutawatir, marwah jam'un an jam'in la yahtamil fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akal sampean. Akal ampas klopoy sampean. Kelapa sudah diperes, sudah nggak ada apa-apanya ini, masih dimakan, masya Allah. Kasih mecin, kasih berambang, kasih cabai. Jadi otaknya dedel kayak jenengan ini, masya Allah. Hasil ampas kelapa. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Kalau nggak seneng nasi goreng seneng, tapi nasinya anyar. Panjenengan dahar nasi goreng, nasinya sudah
Sudah basi, serong dino, pakan nang, dedel otaknya bakal ya, Masya Allah.